yang beriman, sallu alaihi wasallimu. Baca salawat salamlah kalian kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang paling mudah yang bisa kita maknai dari ayat ini, Al-Ahzab 56 ini, pertama kalau kita baca salawat berarti kita berjamaah dengan Allah dan para malaikat. Ketika kita diperintah sholat, Allah tidak mengatakan aku sholat. Allah tidak mengatakan para malaikat sholat. Ketika kita disuruh puasa, Allah tidak mengatakan aku puasa, para malaikat puasa. Tapi ketika urusan sholawat, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM beserta jajaran yang sama-sama kita hormati, para tuan imam, para tuan hujaj, para asatid, segenap jamaah, dan mudahan kita dan keluarga termasuk orang-orang yang akan selamat bahagia dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam anugerah kenikmatan kepada kita, yang mudah-mudahan kita diberikan juga kekuatan bisa memanfaatkan fasilitas kenikmatan ini sebagai jalan untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dan pada akhirnya bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya seperti biasa kita hangatkan, kita warnai, kita hiasi majlis ta'lim kita dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan kaji kita dengan mengambil materi dalam kitab Aqidatul Awam
yang salah satu materi pokoknya adalah berkisar tentang akidah kita. Hari ini, pagi ini kita memasuki bait yang keempat, ketiga dan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Summa salatu, kemudian salawat, rahmat Allah wassalamu dan salam kesejahteraan, sarmada semoga selamanya mengalir, ala nabiyyi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairi man qad wahada, Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baiknya orang yang sungguh telah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alihi, dan juga semoga mengalir terlimpah buat keluarganya Nabi, wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi, wa man tabi, dan juga kepada orang-orang tabi'ah yang mengikuti sabila dinil haqqi, akan jalan agama yang benar, ghaira mubtadi, bukan orang-orang para pembuat bid'ah. Allahu a'lam bishawab. Hari ini memasuki kajian tentang sholawat, di mana dalam setiap pembukaan para pengarang kitab ini mengikuti akhlaknya, akhlak Allah dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap akan membahas ataupun akan menyampaikan satu bahasan, rangkaiannya pertama baca basmalah, kedua baca alhamdulillah, yang ketiga membaca salawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang basmalah sudah kita bahas, tentang hamdalah juga kita sudah bahas, maka sekarang poin yang ketiga adalah tentang salawat. Makanya kalau dalam muqaddimah bahasa Arab yang paling pendek, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ataupun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Jadi tidak terlepas dari 3 poin tadi. Bismillah, alhamdulillah, juga salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pun musonib pengarang kitab ini tidak ketinggalan memanjatkan doa summa salatu wassalamu sarmada. Dalam bentuk baitnya, dalam bentuk syairnya dia mengatakan kemudian semoga salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan ala nabiyyi kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi khairi man qad wahada, yang oleh pusonib di sini diberikan sifat Nabi Muhammad teh adalah orang yang paling baik dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sholawat? Nah, kalau bicara sholawat ini sesungguhnya adalah bicara sesuatu yang memang secara implisit Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang sering kita sebut, yang sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat ala nabi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Sallu bacalah salawat. Wasallimu ucapkan ucapan salam. Alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah memberikan penegasan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya apa? Berarti kalau kita baca salawat berarti kita berjamaah dengan Allah dan para malaikat. Karena Allah sendiri yang mengumumkan pakai huruf inna lagi, huruf taukid. Inna sesungguhnya Allah. Jadi ketika kita baca selawat berarti kita berjamaah membaca selawat dengan Allah dan para malaikat. Buat siapa ini selawat? Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah salawat. Karena yang dipanggil membaca selawat ini orang beriman, berarti ketika kita mampu lidah kita basahi dengan selawat, menunjukkan kita ini orang beriman. Semakin banyak kita baca selawat, mudah-mudahan keimanan kita pun akan semakin bertambah. Karena ini perintahnya jelas dari Allah, baca selawat itu perintahnya jelas langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu, baca salawat salamlah kalian kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang paling mudah yang bisa kita maknai dari ayat ini Al-Ahzab 56 ini, pertama kalau kita baca salawat berarti kita berjamaah dengan Allah dan para malaikat. Ketika kita diperintah sholat, Allah tidak mengatakan aku sholat. Allah tidak mengatakan para malaikat sholat. Ketika kita disuruh puasa, Allah tidak mengatakan aku puasa, para malaikat puasa. Tapi ketika urusan sholawat, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna alan, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi yang pertama ini luar biasa, ketika kita baca salawat berarti kita berjamaah dengan Allah dan para malaikat. Yang kedua, karena yang diperintah baca salawat adalah orang yang beriman, maka ketika kita mampu melaksanakannya membaca salawat tadi, maka indikasi keimanan, indikator keimanan ada pada diri kita. Karena salah satu bentuk orang yang beriman, salah satunya rajin baca salawat. Karena yang diperintah baca salawat adalah orang yang beriman. Yang ketiga, ya mudah-mudahan ketika kita sering membaca salawat ini, mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Redaksi salawat yang mana? Yang mana aja yang mau kita baca. Suatu saat sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami dipardukan, diperintahkan untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana redaksinya? Maka redaksi yang Nabi contohkan salah satunya yang kita baca ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalau mau pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad kalau enggak pakai Sayyidina. Terserah itu Maya, jangan lagi terlalu sibuk dipertentangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Maka salawat ini dinamakan salawat Ibrahimiyah. Yang selesai kita bacanya sampai innaka hamidum majid. Ini makanya kalau anak kita baca salawat dalam salat itu periksa tuh. Innaka hamidum majid. Bapak saya pernah dengar dulu waktu saya masih ngajar di sekolah, suruh baca salawat innaka hamidum masjid. Orang masjid. Ternyata bawaan dari ketika dia PAUD atau TK. Karena hasil kan waktu itu belum bisa baca. Jadi hasilnya apa? Dengar, ngaji kuping. Yang gak beda kita nih ngaji kuping kan. Iya, makanya kalau ngaji kuping itu resikonya begitu. Bisa salah dengar gitu. Bisa salah dengar, bisa salah informasi. Harusnya innaka hamidum majid, dia baca innaka hamidum masjid gitu ya. Jadi itu salah satu redaksi kalimat. Maka
Akhirnya para ulama menyusun nih, karena ini perintah Allah untuk membaca sholawat kepada kita, kapan? Permasalahannya kalau kita disuruh baca sholawat oleh Nabi, oleh Allah, kapan kita bacanya? Kapan waktu-waktu yang dianjurkan, yang disunahkan kita membaca sholawat? Nah, akhirnya para ulama membagi dua waktu. Yang pertama waktu mutlak, yang kedua waktu muqayyad. Waktu mutlak itu kapan saja, bahkan di mana saja. Kalau berbicara waktu berarti kapan ya? Kapan saja. Kapan saja kita diperbolehkan membaca sholawat. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sambil duduk, mau sambil diri, mau sambil jalan. Yang penting asal jangan di kamar mandi, be. Yang penting asal jangan di kamar mandi, di WC. Ya, itu biasanya kelakuan anak-anak. Ya, anak-anak makan kadang-kadang di kamar mandi juga jadi sholawatan. Ya, terus sholatullah, salamullah. Iya, kita kasih tahu tuh dari masih kecil. Kalau di kamar mandi mah nggak perlu sholawat. Bukan nggak perlu, bahkan jangan. Gitu, jangan. Ya, kadang-kadang dicontohin sama bapaknya malah nyanyi kan. Iya, makanya banyak dari sekian banyak bapak-bapak dan ibu-ibu adalah para artis-artis kamar mandi kan. Yang berani nyanyinya ketika di kamar. Ketika di luar gak berani nyanyi. Pas di kamar mandi aja pengennya nyanyi aja. Oh, inilah dia artis kamar. Padahal disunahkannya kalau kita di kamar mandi silent, silentnya. Ya. Kesunahan kamar mandi itu pertama masuk pakai kaki kiri, kedua di dalamnya diupayakan jangan berkata-kata sedikit pun. Itu diupayakan karena kita sedang melakukan ya terutama qada hajat ya, ketika buang hajat aja apa ya, buang air besar atau buang air kecil. Kalau apalagi yang lucu di WC umum, ngobrol lagi di WC umum mah. Ya karena WC-nya berjejer kan ngobrol. Jam istirahat ngobrol. Ya dulu waktu masih kecil saya begitu. Kalau sekarang ternyata, makanya kalau orang dulu disunahkan apa ke kamar mandi, disunahkan pakai tutup kepala. Dulu saya ingat waktu masih kecil ya. Dulu makan buang airnya juga di pesawat. Pesawat namanya jamban. Yang di atas kulah itu, yang di atas empang ya. Pakai bambu atau tiga itu tuh pakai. Itu pakai kayak pesawat itu. Nah ternyata disunahkannya dipakai tutup kepala. Kalau memang kamar mandinya di alam terbuka, pakai alas kaki, masuk kaki kiri, baca doanya, kemudian pakai tutup kepala. Itu intinya kita karena sedang buang hajat, maka kita malu sama para malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Makanya di dalam kamar mandi tadi di salah satu bentuk adabnya jangan berkata-kata. Itu salah satunya. Nah baca salawat itu salawat yang pertama mutlak, kapan saja, di mana saja sesuai kehendak hati kita. Contoh kita mau tidur, nggak mau bisa tidur, ya udah baca salawat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad silakan. Sebanyak-banyaknya. Bahkan salah satu keistimewaan salawat, kita baca dalam keadaan tidak konsentrasi pun tetap berpahala. Kenapa? Karena itu sifatnya doa. Tapi kalau kalimat-kalimat thayyibah yang lain seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, itu butuh konsentrasi. Kenapa? Karena kita sedang membuat pernyataan. Yang pernyataan ini jangan terganggu dengan yang lain. Subhanallah, maha suci, alhamdulillah, segala puji bagi. Nah, tapi kalau sholawat dalam keadaan tidak konsentrasi pun tetap berpahala. Sebab isinya kita sedang berdoa memintakan rahmat, salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang pertama waktu kita melaksanakan untuk bersalawat itu bebas kapan saja. Namanya salawat mutlak. Ya salawat mutlak. Yang kedua ada lagi waktu bersalawat itu namanya salawat muqayyad. Salawat yang memang dicontohkan terikat dengan waktu. Mana diantaranya? Diikuti oleh para ulama dari sekian banyak aktivitas Rasulullah yang di dalamnya ada salawat. Mana diantaranya? Masuk masjid,
keluar masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, Nabi baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba rahmatik. Ketika keluar dari masjid, juga dia baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba fadlik. Jadi masuk masjid, keluar masjid, selain pakai doa tadi itu Allahumma gfirli, juga diawali dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama. Kapan kita disunahkan baca sholawat? Yang pertama ketika masuk masjid ataupun keluar dari masjid. Tiba-tiba kita pengen ke dalam rumah pun pengen baca sholawat, ya silahkan saja. Masuk ke dalam rumah pengen baca sholawat, silahkan. Keluar rumah juga diawali dengan baca salawat juga silahkan sebagai bentuk tambahan, redaksi tambahan kita dalam berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya salawat itu kalau ibarat pelicin doa kita. Yang mempermudah doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua pun nih, rangkaian kapan kita dianjurkan disunahkan baca salawat? Ketika berdoa. Baik di awalnya, di tengahnya, ataupun di akhirnya. Maka coba kita lihat kalau pemandu doa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan amin, dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Pakai salawat dulu. Nanti terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Jadi dibuka pakai salawat, ditutup juga pakai. Karena kata Nabi itu akan mempermudah terkabulnya doa-doa kita. Maka akhirnya kita paham kenapa tadi itu para ulama nyuruh kita banyakin baca salawat. Sebab sesungguhnya yang disebut doa itu adanya di mana? Doa itu kan keinginan ya. Doa itu kan keinginan, doa itu harapan. Di mana doa adanya sesungguhnya? Di sini kan? Di hati kita nih. Terus aja sebelum dikabulkan tuh. Karena pengen motor aja di hati, di otak motor, di hati juga motor. Nah bagaimana sih motor ini yang di otak di hati kita bisa naik ke atas? Kita disuruh banyakin baca salawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, supaya dia naik tuh. Doa kita, ya Allah pengen motor naik. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus baca salawat. Dengan cara kita terus baca salawat, terangkat doa kita tadi pengen motor. Bahkan sampai tidur juga motor. Pas sakit dibawa ke rumah sakit di rongsen, fotonya motor. Luar biasa. Di rongsen kagak ada penyakit yang lain. Oh bagus, motor gambarnya. Luar biasa. Nah itu ternyata silakan angkat doa-doa yang terpendam di hati kita, di pikiran kita dengan banyakin baca salawat. Cuman ulama dulu gitu, jarang dijelasin. Ya jarang dijelasin, misalkan Pak Kiai, Pak Ustadz saya punya banyak hajat nih, punya keinginan. Ya udah banyakin baca salawat. Gitu, nggak dijelasin. Sebab kalau dijelasin kayak begini kudu ngaji. Lama kata dia. Ya udah aja baca aja salawat. Oh ternyata rangkaiannya begitu. Sholawat ini mengangkat, membuka hijab penutup antara doa kita kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika kita baca sholawat itu biar terangkat doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Makanya tadi itu disunahkan ketika kita berdoa diawali, bahkan di tengahnya, bahkan di akhirnya dengan bacaan sholawat. Itu yang keberapa barusan? Tuh ngaji di umur segini begitu. Cepat nangkap, cepat lupa. Yang ketiga, ketika sholat jenazah. Sholat jenazah baca salawat tidak? Takbir kedua. Sholli ala hadzal maiti, kalau maitnya laki. Sholli ala hadzihil maitati, kalau maitnya perempuan. Kalau bencong bagaimana ya? Iya, makanya kan bencong ada yang protes, Pak Ustadz katanya kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah, kalau saya apa aluminium ente mah.
Ya makanya benar orang teh kudu jelas, jadi orang teh kudu jelas. Sebab kalau dia laki-laki nanti kan yang mandiinnya amilnya laki. Kalau dia yang perempuan yang mandinya perempuan. Jangan sampai dia sampai akhir hayatnya kagak jelas. Yang kesian nanti dia laki-laki ngaku perempuan. Pas mandiin amil perempuannya kaget lah katanya. Ya, ini mah batangan. Ya, makanya biar jelas hidup kita. Nah itu, usolli ala hajil maiti, usolli ala hajil maitati. Rakaat pertama Allahu Akbar baca Fatihah. Takbir lagi Allahu Akbar baca sholawat. Redaksinya ternyata seperti itu. Berarti baca sholawat yang selanjutnya yang nomor berapa? Yang keempat ya. Ketika sholat jenazah. Nah karena dari panduan ini akhirnya ada ulama yang mengatakan kalau kita lewat pemakaman TPU, kalau di sini Alamanda di mana TPU-nya? Oh yang muncul sana. Ya, yang paling dekat kan sana itu ya. Gunung Cupu. Nah kalau kita lewat TPU gitu atau kita ke Cilebut ada tuh di pas belokan tuh TPU gitu. Salah satunya dianjurkan apa? Baca sholawat. Kita sambil lewat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah limpahkan pahala sholawat saya kepada ahli kubur yang ada di sini. Dan kadang-kadang kalau orang kampung bukan begitu lewat kuburan, numpang. Anak bagong mau lewat orang kampung. Ya ternyata kita juga masih ya. Ya ternyata itu orang dulu saking kagak punya doa, ya saking gak punya doa katanya kalau lewat tempat-tempat serem gitu numpang. Karena khawatir nanti diganggu sama setan, maka dialihkan kita pura-pura bukan jadi orang. Ya supaya dia pikir setannya bego kali. Kan dia setan juga tahu tuh. Oh kan akhirnya ketika numpang anak bagong mau lewat kata setan, oh yang lewat bukan orang bagong ini. Iya. Nah padahal dianjurkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, kalau kita lewat ucapkan salawat. Ucapkan salawat. Bahkan kalau kita memang niat berziarah mah ke dalam pemakaman tadi disunahkannya baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oh berarti kehebatan umat Islam itu. Ngucap salam itu bukan hanya buat yang masih hidup. Yang meninggal pun kita ucapkan salam. Cuman bedanya kalau salam ke kuburan jangan nungguin jawaban. Gitu doang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wah sepi-sepi aja nih. Kalaupun ada yang jawab bahaya. Kagak selesai urusannya itu. Nah nanti saking hebatnya selawat tuh kita lewat pemakaman nggak bisa baca yang lain. Udah baca selawat. Baca selawat. Yang kita niatkan pahalanya buat mereka. Yang keberapa? Yang keempat kita dianjurkan baca selawat ketika melaksanakan sholat jenazah. Pertama habis takbir pertama baca Fatihah. Takbir kedua baca salawat. Takbir ketiga doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau mayitnya laki-laki Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu. Anak kalau mayitnya perempuan. Tuh. Kalau bencong tahu udah bagaimana. Nah kalau imam, kalau kita jadi imam, kalian aja ini masih kalian babat supaya dapat banyak poinnya. Kalau kita jadi imam, kalau mayitnya laki-laki sejajarnya imamnya dengan kepala. Buat imamnya, kalau buat makmumnya ya bebas aja. Buat makmum juga kepala, jajarnya ke sono dong. Ini mau main apa? Mau main petak umpet apa mau sholat? Ke saya kalau imam mah bebas aja. Kalau imamnya, misalkan ini mayitnya, nah imam di sini posisinya sejajar dengan kepala. Kalau mayitnya perempuan disunahkan sejajarnya dengan perut. Gitu. Kenapa? Bab kalau laki-laki mah kemuliaannya adalah sebagai kepala rumah tangga. Kalau perempuan kemuliaannya ini jasa dia di sini. Allahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Kita ini semua keluar dari perut ibu kita. Kita semua pernah tinggal di dalam perut ibu kita. Berapa lama? Standarnya 9 bulan. Standar paling cepat ada. Masalah hamil juga diperiksa sama ulama. Kata Imam Syafi'i, orang hamil paling cepat itu 6 bulan 15 harian lah. Jadi kalau ada orang menikah tiba-tiba hamil 6 bulan baru 6 bulan masuk 7 bulan udah lahiran, jangan dulu curiga. Bisa jadi memang menurut kedokteran pun bisa kan
lahir umur segitu walaupun disebutnya prematur, masih bisa. Sesungguhnya dia udah sempurna secara fisik, sudah sempurna. Secara fisiknya sudah sempurna. Makanya orang kampung bilang 7 bulan itu sudah sempurna, sempurna yang pertama. Nanti sempurna selanjutnya di usia 9 bulan. Makanya kenapa ada istilah 7 bulanan. Itu mah bentuk syukur aja dalam bentuk doa. Bahkan ada yang 4 bulanan. Kalau menurut saya mah setiap bulan juga nggak apa-apa. Makin sering kita dapat undangan masih makin sering dapat. Ya silakan aja itu Mah ya. Nah itu di perut ibu kita yang kedua secara umum 9 bulan. Rata-rata 9 bulan. Tapi ada kata Imam Syafi'i yang sampai 2 tahun. Ada dulunya pernah diteliti ada orang yang hamil sampai 2 tahun. Jadi sesungguhnya bisa. Tapi normalnya 9 bulan. Ada yang 1 tahun juga. Kalau orang yang hamilnya 1 tahun, orang kampung bilang namanya bunting kebo. Ya, suka dengar gak? Bunting kebo. Kenapa disebut bunting kebo? Karena kerbau, kalau bunting dia berapa lama? 12 bulan, setahun dia. Kalau kambing 6 bulan, kelinci 3 bulan. Jadi harus perbuntingan itu kita harus tahu tuh. Ya maksudnya gini loh, kalau kita misalkan punya uang beli kambing, titipin ke orang, kalau orang apa namanya, mamaro ya, mamaro, itu kita harus tahu 6 bulan sekali kita cek, udah lahiran belum? Belum ini, kayaknya KB dia dah. Dibohongin kita tuh, per 6 bulan gitu, kalau memang kita nyampe ke sana, kambing kita perempuan dikawinkan, berarti tunggu 6 bulan ke depan. Kalau dia dapat, biasanya kambing itu rata-rata pas brojol beranaknya 2-an ya, 2. Nah, itu kan kalau mamarotnya disebut mamarotnya dia 1, kita 1, makanya separoh-separoh gitu disebutnya mamaro. Ya, dia 6 bulan tuh per 6 bulan, tapi kalau kerbau 1 tahun lamanya gitu. Pas brojol nanti bukan anak kebo ya, anak orang tetap. Gitu. Nah ada lagi yang paling lama 2 tahun. Tahu kalau yang 2 tahun bagaimana itu? Apa udah kumisan kali pas keluar? Ya, dan lain sebagainya. Nah itu makanya kalau perempuan sunahnya jadi imamnya sejajar dengan perutnya karena kemuliaan seorang perempuan di situ. Nah itu tentang salat jenazah. Kemudian yang selanjutnya kapan lagi kita dianjurkan membaca salam ketika 2 muslim saling bertemu. Jadi ketika kita saling bertemu, pertama disunahkan ucapkan assalamualaikum, kemudian berjabatan tangan. Yang kedua sambil baca sholawat. Nabi menjamin di mana ada seorang muslim, 2 orang muslim bertemu, dia saling mengucapkan salam, dia saling berjabatan tangan, musofahah namanya, bahkan kadang-kadang cipiki itu berangkulan dan dia baca salawat, kata Nabi selama dia tidak akan berpisah kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantesan ada orang yang selaman suka lama bener gini. Oh, apa kabar? Pas ditanya kenapa begitu? Supaya banyakkan rontok dosanya katanya. Ada-ada aja manusia sama diakalin ya. Ya udah selama ngobrol aja pegangan tangan. Ya. Nah, tapi yang dimaksudkan tadi sesungguhnya yang diharapkan oleh ajaran agama tumbuhnya saling kebersamaan dan terbangunnya uhuwah supaya setiap muslim saling menyapa, setiap muslim saling mau membangun kontak ya, salah satunya dengan bersalaman ataupun berpelukan, mu'anakoh itu. Makanya ciri khasnya daerah-daerah Arab kan gitu ya, ketemu berpelukan gitu. Kenapa? Tujuannya itu membangun ukhuwah. Dan diantaranya dihiasi perbuatan tadi bersalaman dan berpelukan tadi dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa tuh? Banyak juga ya. Nah, kelima udah. Nah, yang keenam kapan? Pagi hari, sore hari. Nah, kalau ini mah ada dosisnya. Ini mah ada dosisnya. Kata Nabi, siapa yang pagi hari man shalla alayya hinna yusbiha asron wa hina yamsi asron adrokathu syafaati yaumal qiyamah.
Siapa yang membiasakan pagi hari dan sore hari baca salawat kepadaku 10 kali, pagi 10, sore 10, adrokathu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan dijamin bakal mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Jadi dosisnya berapa? Pagi 10, sore 10. Jadi amalan tambahan kita pagi hari selain kita punya zikir pagi, salah satu tambahannya banyakin baca salawat. Di antaranya 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pantasan kalau kita baca ratib ya. Karena ada ratibul hadad, ada ratibul atas. Berapa bacanya? 10. Ya 10 kali. Nah karena ini ternyata. Maka sesungguhnya zikir-zikir yang sudah disusun oleh para ulama semuanya bersandar, berdasar kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ini baca salawat pagi 10 kali, sore hari 10 kali. Itu yang salah satu dianjurkan. Kita lanjutkan lebih cepat lagi supaya semakin banyak poin yang kita dapat. Kapan kita lagi dianjurkan baca salawat? Ketika telinga kita berdengung. Tahu kita nggak lihat apa? Telinga kita kan tiba-tiba suka wing. Gitu kan. Kita bilang apa? Wah siapa yang ngomongin gua nih? Gitu kan ya. Itu sama nggak mitosnya begitu? Iya sama. Wah siapa yang ngomongin gua nih? Oh jangan-jangan tukang kredit nih. Udah di rumah. Ternyata kata Nabi apa? Iza donnat uzuni ahadikum. Apabila salah satu telinga kalian, diantara kalian berdenging. Falyazkurni. Maka ingatlah kepadaku, kata Nabi. Wal yusolli, dan kalau ingat kepadaku bacalah salawat. Berarti sekarang kita dapat tuh kalau kuping kita nging. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita akan begini doang. Gitu doang ya. Paling begitu doang ya. Ya lo nging. Ternyata sekarang kata ulama dianjurkan begitu. Ada ilmunya. Nging gitu. Dan kita punya mitos. Oh ini ada yang nyebut-nyebut kita. Dan ternyata memang begitu. Bukan mitos itu teh. Kata Nabi apa? Kalau kalian telinganya berdenging, baca ingat kepadaku dan baca salawat kepadaku. Wal yakul, dan ucapkan oleh kalian zakarallah man zakaroni bi khair. Semoga Allah mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan. Oh berarti benar kita lagi diomongin. Yang mudah-mudahan diomonginnya tentang kebaikan. Dan kita balas dia dengan doa tadi. Tapi diawali pakai salat. Tuh orang dulu kadang-kadang ngomong bukan sembarangan ya, bukan mitos itu ternyata. Memang ada dari sononya. Nguing kuping kita kebodegan. Kalau naik motor nguing itu bisa jadi kena angin juga itu mah ya. Atau kalau lagi mandi nguing kena masuk air juga, nggak selamanya begitu. Tapi kalau lagi tiba-tiba diam begini kan, tahu-tahu nguing, nah itu bisa jadi kayak begitu. Ya. Atau kalau kata orang dulu mah bisa jadi nama kita lagi dilihatin sama malaikat maut katanya. Wah nama kita udah masuk daftar nih kalau begini. Iya, ya kan malaikat maut tiap hari ngeliat daftar, diperiksa jalan ke Alamanda. Oh kosong kayaknya nih kosong. Main sana tuh kemana ke kampung masjid kosong juga, balik lagi ke sini. Wah mas, katanya Alamanda juga ini. Iya, sebab itu malaikat maut itu sangat detail, dia sesuai prosedur. Matinya di mana, jam berapa itu harus tepat, ya harus tepat. Makanya dulu pernah dia datang malaikat maut lagi ke Nabi Sulaiman, pas ngelihat Nabi Sulaiman lagi manggil seseorang, pas itu diliatin sama malaikat maut. Nah dia pergi, orang yang tadi diliatin sama malaikat maut ngadu sama Nabi Sulaiman. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, siapa tadi kok pandangannya sangat menakutkan? Oh ya pantas itu malaikat maut. Kok ngeliatin saya ya? Ya nggak tahu. Kalau begitu coba kamu kan punya kesaktian, bisa naklukin angin. Tolong bawa sama angin, saya dibawa kemana kayak gitu yang jauhan. Gitu. Akhirnya dibawa tuh sama angin pergi yang jauh. Akhirnya datang lagi malaikat maut. Terima kasih Nabi Sulaiman. Kok terima kasih? Orang yang tadi saya lihat daftarnya harusnya mati nih. Tapi kok adanya di sini? Sedangkan menurut catatannya dia ada di sono. Oh enggak pindahin, ternyata ke sana malah ngejemput kematiannya dia.
malah ngejemput kematiannya. Nah itu sesuai prosedur, pokoknya namanya siapa, di mana itu harus jelas gitu. Ya dan semuanya sudah ada dalam qada-qadar Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita ditanya kapan, di mana kita pengen mati? Di mana di sini? Di mana saja yang penting husnul. Nah itu yang keberapa tadi? Ketika telinga berdenging, salah satu dianjurkan kita banyakin baca sholawat. Kapan lagi kita dianjurkan baca sholawat? Malam Jumat atau hari Jumat. Kan amalan sunnah di malam Jumat, di hari Jumat satu. Yang sudah lancar baca Al-Quran disunahkan baca surat Al-Kahfi atau surat Yasin. Yang kedua salah satunya amalan sunnahnya apa? Banyakin baca sholawat. Tapi identiknya kita apa? Malam sunnah. Oh identiknya bukan itu, bukan baca kahfi, bukan baca sholawat. Ngekepin bini katanya. Salah satu sunnahnya. Itu mah bukan sunnah. Apa? Iya itu mah wajib. Itu mah wajib. Iya, dulu ada pernah ulama yang mengatakan kalau kita ngomong malam Jumat itu malam sunnahnya untuk begituan, berarti sesungguhnya kita melecehkan sunnah, ya, melecehkan sunnah. Kenapa? Masa Nabi sunnahnya begitu doang? Kan Nabi itu banyak sunnahnya, bukan hanya itu. Nah itu mah cuma sekedar dorongan aja. Baca kahfi enggak, baca sholawat enggak, ya udah bini dah tuh dah. Iya, ya baca kahfi enggak, Yasin kagak, ya udah bini dah, sunnah ya sunnah gitu. Malam Jumat sunnah, malam yang lain wajib. Nah itu diantaranya dianjurkan di malam Jumat atau di hari. Sebab kata Nabi hari yang paling ditunggu-tunggu olehku adalah hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, langit bumi diciptakan hari Jumat, bahkan nanti kehancuran langit bumi dan alam semesta pun namanya hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Maka salah satu yang kita dianjurkan fa'aksirus sholata alayya. Perbanyaklah salawat kalian kepadaku. Karena salawat kita akan mampu menjadi pembelaan nanti buat Rasulullah di yaumil kiamah. Itu yang keberapa? Yang kesekian. Dan selanjutnya apa lagi? Yang kita kapan dianjurkan? Di majlis nih. Di majlis ini juga kita dianjurkan bersolawat. Zayyinu majalisakum bis salati alayya. Hiasi majlis-majlis kalian itu dengan solawat kepadaku. Makanya kenapa kalau saya memberikan tausiah diawali dengan solawat. Karena ini dasarnya. Supaya mudah-mudahan dihadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya solawat kalian nurun. Akan jadi cahaya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Buat apa ini cahaya? Buat ciri kita. Kan bayangkan Bapak, ini kumpul segini aja kita nggak bisa mandang satu persatu secara detail. Apalagi nanti yaumil qiyamah. Dari zaman Nabi Adam semuanya dihidupkan sampai nanti hari kiamat. Berapa miliar manusia yang kumpul. Berapa triliun manusia yang kumpul. Sekarang aja kalau nggak salah nih, menurut data yang pernah saya baca, penduduk dunia nggak kurang dari 6 miliar. Sealam dunia ini. Kurang lebih 6 miliar. Bagaimana kalau dari zaman Nabi Adam? Berapa triliun? Nah Nabi nanti semuanya akan mencari nabinya. Semua akan mencari pemimpin-pemimpinnya. Dan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad kita cari. Nabi juga nyari kita. Supaya Nabi kenal kita, ada cahaya, ada cirinya cahaya. Maka kata Nabi, umatku adalah umat yang dibanggakan dan umat yang diistimewakan. Nanti dia punya cahaya dari dua perkara. Yang pertama apa? Gurron muhajjalin. Orang yang bercahaya dari bekas wudunya waktu di alam dunia. Maka wudu kita nanti akan ditampakkan dalam bentuk cahaya. Makanya disebut gurron muhajjalin. Makanya kalau kita basuh tangan disunahkan lebihkan segini. Kita basuh kaki, kan sampainya mata kaki. Sampai lebihkan ke betis, basuh kepala lebihkan ke belakang ke sini supaya rata cahaya kita. Nanti Nabi kenal. Maka ada dalam sebuah kitab yang isinya Fadailul Amal, cahaya juga nanti berbeda-beda. Ada yang cahayanya kayak matahari terang banget. Kapan itu orang yang selalu dalam wudu?
Yang nggak pernah berhenti, batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Yang kedua ada yang seperti rembulan. 1 jam, 2 jam sebelum azan dia sudah punya wudhu, berarti sudah siap. Itu saking dia memang pengen menyambut datangnya waktu sholat. Ada lagi yang cahayanya kayak bintang. Pas azan baru wudhu. Mendingan kelap-kelip lah. Yang bingung ini udah azan kagak wudhu-wudhu. Datang azan berikutnya belum wudhu juga. Itu yang dikhawatirkan itu. Nah yang kedua, cahaya kita nanti di yaumil kiamah dari mana datangnya? Ketika kita rajin baca salawat kepada baginda Rasulullah, kata Nabi. Nah bacaan salawat kalian akan dijadikan apa? Akan dijadikan cahaya di yaumil kiamah. Kapan lagi kita dianjurkan baca salawat? Nah dari sekian bacaan-bacaan tadi yang sifatnya sunnah, ini mah fardu. Ini mah enggak boleh ditinggalkan. Kapan? Dalam sholat. Kita tidak sah sholat kita kalau tidak baca sholawat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Berarti ini menunjukkan kekuatan dan kedahsyatan bagaimana kita harus memperbanyak baca sholawat. Apalagi buat kita orang-orang yang di akhir zaman. Yang kita ini jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seolah-olah kita harus berterima kasih sama Allah, dikasih satu kalimat, dikasih satu password, yang dengan kalimat ini, yang dengan password ini kita sedang mengakses link kita dengan Rasulullah. Sebab kata Nabi, kalau kalian berziarah kepadaku dan kalian ucapkan salam, maka Allah kembalikan ruhku secepat kilat ke dalam kuburku untuk menjawab salam-salam kalian. Sedangkan kalau kita lihat sekarang umroh haji, luar biasa. Nggak pernah putus. Dulu mah umroh kan setelah haji 1 bulan dibersihkan Mekah Madinah areanya, baru dibuka umroh. Kemarin nih tahun sekarang nih yang haji masih ada di Madinah, umroh sudah dibuka. Berarti kan kesimpulannya nggak selesai, nggak putus-putus orang berziarah ke makam Rasul. Dan ketika kita berziarah, Abu Bakar, Umar dan Utsman disahabat-sahabatkan para sahabat, ucapkan salam, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ataupun dalam salawat, dalam tahiyat yang kita baca, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah nanti kalau kita berziarah ke makam Rasul itu yang kita baca, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Terus kita baca salawat. Kata Nabi, aku dihadirkan ruhku dan menjawab salam-salam kalian. Nah, itu makanya di dalam salat ketika kita baca salawat, di luar salat ketika kita baca salawat, niatkan ya Allah, ini kalimat saya baca sebagai bentuk silaturahmi batin kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita banyak baca, mudah-mudahan akan membawa keberkahan. Di rumah kita baca, rumah kita jadi berkah. Di daerah kita banyakin baca salawat, daerah kita jadi barokah. Alhamdulillah. Ini beberapa poin yang akhirnya saya juga lupa, udah keberapa tadi tuh. Ya, apalagi bapak-bapak kali pasti lupa banget. Ya, yang jelas mudah-mudahan ada yang masuk poin-poin tadi. Kapan sesungguhnya kita disunahkan membaca salawat. Yang jelas baca salawat ini salah satunya tadi ada yang muqayyad, terikat waktu, terikat kegiatan, ada lagi yang mutlak. Yang mutlak itu kapan saja, di mana, sambil naik motor boleh enggak? Boleh. Sambil setir mobil boleh enggak? Boleh. Sambil tiduran boleh enggak? Boleh. Sambil bengong? Boleh. Kita kapan saja kita banyakin baca salawat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf berbagai kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu ahsanal jaza kepada Al-Mukarram Ustaz Kiai Malik Rahman atas ilmunya. Untuk selanjutnya barangkali dari jamaah satu atau dua pertanyaan dipersilakan jika ada yang mau tanya. Ya, Pak Pegi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dulu di zaman Nabi Musa, umatnya juga bertanya, wahai Musa, apakah Allah itu bersalawat untuk makhluknya?
Maka ketika itu Nabi Musa tidak langsung menjawab, karena memang salah satu ciri para nabi, para rasul itu seperti itu. Tidak menjawab sesuatu yang tidak diketahui, kecuali dengan meminta petunjuk langsung dari Allah. Maka Nabi Musa berdoa, munajat, kata Allah, wahai Musa, kalau bertanya kepadamu umatmu apakah aku bersalawat kepada umatku? Jawab, katakan, iya, aku bersalawat kepada para nabi dan para rasulku. Tapi dalam Al-Quran malah lebih detail. Allah juga bersalawat kepada orang-orang mukmin, yang artinya memberikan rahmat, memberikan pertolongan. Makanya pantas kalau tadi kita baca salawat juga, Nabi menggandengkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim. Itu kepada Nabi Ibrahim. Kenapa kepada Nabi Ibrahim? Berarti menunjukkan tadi salawat bukan hanya baru zaman Nabi Muhammad. Bahkan kalau dalam kisah-kisah yang lain, Nabi Adam pun menikah dengan Siti Hawa, maharnya baca salawat. Kita sering dengar itu kan dari para mubalik, maharnya baca salawat. Jadi sudah dikenal. Nah ketika Nabi Muhammad ditanya sahabat-sahabat, ya Rasulullah kalau kami diperintah baca salawat bagaimana redaksinya? Nabi keluarkan salawat Ibrahim ya. Kalau pertanyaannya kenapa Nabi Ibrahim yang disebut? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Dari Nuh kan terkena banjir tuh. Ya, dari Nuh terkena banjir. Hampir sepertiga dunia ada yang mengatakan banjir bandang. Nah muncul lagi generasi di Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak yang pertama Ismail, punya anak yang kedua Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini punya julukan Israel, keturunannya Bani Israel. Jadi ketika baca salawat untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya, nabi-nabi yang lain ke bawahnya pun terbawa. Sebab semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail nyambung juga dari negara. Kalau Nabi Muhammad nyambungnya ke Nabi Ismail. Kalau Nabi dari Nabi Ishak sampai terakhir, Nabi yang terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa. Nah seperti itu. Jadi Allah sudah membaca salawat kepada orang-orang terdahulu, terutama para Nabi dan para Rasulnya. Terima kasih. Ya. Barangkali satu lagi Pak Ustadz dari saya. Kan amalan sholawat ini adalah salah satu amalan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad gitu ya Pak Ustadz. Kadang kita pernah mendengar ada yang bilang jangan berlebih-lebihan gitu atau gulu gitu disebutnya dalam sholawat atau memuji-muji Nabi gitu. Nah sebetulnya adakah istilah berlebih-lebihan gitu Pak Ustadz dalam hal sholawat ataupun muji-muji Nabi gitu Pak Ustadz? Justru para ulama memberikan komentar yang indah ketika kita disuruh baca salawat kepada Rasulullah. Sebab redaksinya ketika kita baca salawat, salah satu redaksi yang paling sering kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina yang dipertentangkan, maka kita tidak perlu pertentangkan. Tapi sesungguhnya ketika kita baca Allahumma, kita minta ke siapa? Minta ke Allah, bukan sedang mengagungkan, bukan sedang meminta kepada Rasul, kita sedang mintanya kepada Allah. Ya Allah, limpahkan rahmatmu buat Nabi Muhammad. Jadi ketika kita baca salawat ini sesungguhnya kita tidak sedang berbuat gulu. Kenapa? Yang kita minta langsung ke Allah. Redaksi paling pendek, sallallahu ala, bentuknya fi'il. Kalau tadi bentuknya adalah isim. Tapi kalau fi'il sholla, semoga memberi rahmat. Allahu sopo Allah. Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jadi yang kita minta sesungguhnya siapa? Jadi ketika kita baca salawat, kita tidak sedang mempertuhankan Nabi Muhammad. Tapi kita justru minta salawat, minta doa buat Nabi Muhammad. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi tidak ada umat Nabi Muhammad ini ketika dia banyak salawat apapun tidak akan mensekutukan Allah dan tidak akan menuhankan Nabi. Karena ketika dia baca salawat sesungguhnya dia sedang membaca doa kepada Allah buat Nabi Muhammad. Nah disitulah yang perlu kita
kaji tuh. Oh kita baca sallallahu alaihi Muhammad. Ya kita mintanya kepada Allah. Tapi buat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad ini akan dijaga oleh Allah. Tidak akan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Beda dengan umat Nabi Isa. Ya beda dengan umat Nabi Isa. Ketika dia bilang ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Ada yang salah dengar. Ini Ibnullah, aku ini adalah anak Allah. Makanya mereka ada yang mengatakan Nabi Musa itu anak Tuhan. Kalau kita tidak akan ada. Sampai sekarang makanya alhamdulillah enggak ada umat Nabi Muhammad walaupun beda mazhab, Syiah sekalipun ataupun yang lain yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena konsepnya jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mintanya kepada Allah buat salawat kepada Nabi Muhammad. Nah seperti itu konsepnya. Ya terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah ahsanal jazak kepada Al Mukarram.